Saya percaya kepada KPK dalam menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap sudah memenuhi syarat. Karena menurut saya tidak mungkin KPK gegabah dan mengorbankan kredibilitasnya hanya dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang. Untuk itu saya mengatakan bahwa KPK sudah sesuai prosedur. Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa di balik penetapan tersangka ini ada rentetan peristiwa yang perlu kita perhatikan. Sejak Pilpres, eskalasi konflik antara Pak Jokowi dengan PDIP ini sudah sangat luar biasa. Intensitasnya sudah sangat tinggi. Kemudian kita melihat bahwa PDIP berusaha membersihkan simpatisan, loyalis Pak Jokowi, pengikut Pak Jokowi yang ada dalam pengurus PDIP. Sebelumnya PDIP sudah membersihkan itu, sudah memecat satu persatu. Yang pada puncaknya Pak Jokowi sendiri dan keluarga dipecat oleh PDIP. Nah setelah itu muncullah semacam proxy war bahwa ada serangan kepada Ketua Umum PDIP dengan memasang spanduk memojokkan Ketua Umum PDIP. Yang pada puncaknya juga adalah ada peristiwa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Bahkan PDIP sendiri jelas-jelas mengatakan bahwa kekuatan politik di balik penetapan Hasto sebagai tersangka adalah Pak Jokowi sendiri. Nah, kita melihat peristiwa teranyar bahwa PDIP mengeluarkan ancaman bahwa akan membongkar video keterlibatan pejabat-pejabat negara, bahkan keterlibatan Pak Jokowi sendiri dalam beberapa kasus korupsi, atau yang lebih spesifik juga terkait kriminalisasi Anies Baswedan. Nah bagi saya yang dilakukan oleh PDIP ini merupakan serangan balik atau tekanan politik yang dilakukan oleh PDIP dalam rangka melawan yang menurut mereka adalah kriminalisasi oleh kekuatan politik yang ada di balik KPK dalam tanda kutip. Nah, jadi saya mengatakan bahwa PDIP melakukan serangan balik. Nah, terkait dengan apakah KPK ini dalam penanganan kasus Hasto merupakan murni penegakan hukum atau ada unsur politiknya, saya kira KPK sendiri harus membuktikan itu. Membuktikan dalam arti KPK harus segera memanggil Hasto Kristianto, melakukan proses hukum lainnya, melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan, kemudian proses di pengadilan, agar kemudian persepsi-persepsi yang mengatakan bahwa ini ada unsur politiknya terbantahkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa KPK sampai hari ini belum memanggil Hasto? Nah, inilah yang menurut saya juga menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait dengan kasus Hasto Kristianto ini. Namun secara pribadi saya mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Apalagi semangat Pak Prabowo sebagai presiden akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Saya juga berharap pimpinan KPK yang baru ini membawa energi baru, membawa harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai ke depan lebih banyak persepsi masyarakat dalam penanganan kasus
tebang pilih, menghabisi musuh politik dan sebagainya. Untuk itu saya kira KPK wajib membuktikan bahwa ini murni adalah penegakan hukum.